Kembali lagi di Kauza Web ID. Sekarang kita akan memulai langkah kedua, bagaimana cara mendesain website yang baik. Tentu saja setelah kita mendapatkan ide dan konsep yang jelas tentang website yang akan kita buat, maka kita harus menuangkannya ke dalam sebuah coretan, yang lebih tepatnya kita kenal dengan sketch. Sebenarnya kita membuat sketch ini tidak perlu menggunakan software yang canggih-canggih amat, namun kita bisa langsung menggunakan pena dan menuliskannya di kertas dengan detail-detail yang diinginkan untuk website yang akan kita buat. Namun ada beberapa software yang sudah bisa kita gunakan dengan gratis, ada juga yang berbayar, namun ada juga versi gratisnya. Yang salah satu diantaranya adalah wireframe.cc ini. Ini adalah software untuk membuat sketch daripada website yang akan kita buat. Di sini saya sudah membuat sketch tentang ide website yang ingin saya buat, yaitu tentang perusahaan branding yang di dalamnya ada fitur home, layanan tentang kami, blog, dan kontak. Di bagian atas itu ada header, kemudian juga di section kedua ada layanan terdiri dari 4 kolom, layanan 1, layanan 2, layanan 3, dan layanan 4. Kemudian di section kedua ada tentang kami, mendeskripsikan tentang perusahaan itu. Kemudian juga ada tim daripada perusahaan itu sendiri, juga tentang visi misi. Kemudian di section ketiga terdapat blog, tulisan tentang branding itu sendiri, dan yang di bagian 4 adalah kontak. Bagaimana cara membuatnya? Ini bisa kita laksanakan dengan mudah, seperti halnya kita membuat coretan-coretan di dalam kertas dan sebagainya. Kemudian ada juga website yang sangat bagus. Ini adalah Mockflow, yang mana ini adalah website premium ataupun tool premium yang bisa kita gunakan. Namun dalam versi premium ada versi gratisnya. Di sini kita bisa lebih lanjut melihatnya seperti ini. Saya juga sudah membuatnya seperti ini, namun kita akan coba buat ulang dari awal. Ketika kita ingin membuat sebuah website, maka kita harus memulai dengan ide yang seperti tadi sudah saya jelaskan di awal dengan wireframe CC. Kita membuat menu, kemudian header, kemudian section kedua, section ketiga, dan selanjutnya. Kita mulai di kertas kosong misalnya seperti ini. Karena kita akan membuat dengan menggunakan framework Bootstrap nantinya, maka kita juga bisa menggunakan sistem grid 12 kolom, dan kita bisa memberikan lebar kolom itu sendiri dan jarak antar kolom dengan seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan penggarisnya, rollernya. Langkah pertama yang kita akan lakukan adalah kita menentukan dimensi daripada lebar website yang akan kita buat. Di sini saya akan menggunakan lebar 960 dengan tinggi sesuai dengan yang menyesuaikan dengan tinggi yang konten yang akan kita buat nantinya. Di sini kita bisa melihat komponen daripada website itu sendiri. Yang pertama kita akan buat jendela wireframe-nya seperti ini. Kita akan bisa mengubah dimensinya di sini, misalnya 960 kali 1000 pixel ya. Kemudian kita letakkan di titik ujungnya, ini adalah di titik 10 kali 10 seperti ini. Nah, ini adalah ruang yang akan kita buat website nanti. Kemudian karena website kita tadi sudah kita deskripsikan idenya seperti di wireframe CC tadi, maka kita akan membuatnya seperti itu. Pertama kita harus membuat navbar dulu dengan lebar 960 dikali timnya 40. Saya akan buat seperti ini dengan posisi berada di 10 kali 10.
posisi kiri atas 10 kali 10 seperti ini. Kemudian saya akan membuat logonya di sini, tinggal klik dan drag. Nah, seperti ini logonya. Misalkan saya buat 120 kali 35. Sebenarnya dengan Mockflow ini kita bisa membuat secara detail ukuran-ukuran logo maupun ukuran-ukuran jarak, spasi dan lain sebagainya, padding dan lain sebagainya. Namun kita akan membuat dengan cepat karena di sini kita hanya akan membuat sketnya saja. Dan bisa kita lihat untuk navigasi itu kita bisa menggunakan menu bar seperti ini. Kita klik double, kita bisa isi menunya. Misalnya tadi adalah home, kemudian yang kedua adalah layanan, layanan, kemudian yang ketiga adalah tentang kami, keempat blog, dan yang kelima adalah kontak. Seperti ini. Kemudian sekali saya ingin buat sebuah form pencarian dengan memberikan icon loop di sini. Kemudian di header kita bisa memberikan image dengan dimensi, misalkan saya akan buat 960 dikali 400 dengan posisi ujung kiri atasnya ada di 10 dikali 50. Kemudian di sini akan saya bagi menjadi 2 kolom ya. Karena ini adalah 12 kolom, berarti saya bagi menjadi 2, 6 kolom, 6 kolom. Di sini untuk image fitur image dengan dimensi sesuai dengan gambar yang akan saya masukkan dalam slider nantinya. 1 2 3 4 5 6 ini batasnya. Kemudian saya akan memberikan judul fitur di sini, judul slider. Misalkan di sini adalah judul slider. Kita bisa ubah ukurannya, misalnya 24. Kemudian misalkan saya ingin buat di sini adalah teks. Di sini otomatis ada teks generator lorem ipsum. Kemudian ketika saya ingin membuat tombol button, maka kita bisa tarik komponen button, kemudian kita letakkan dan kita atur. Kita bisa atur seperti ini. Nah, kemudian di section kedua ini bisa kita buat misalkan seperti di halaman sebelumnya adalah, misalkan ini adalah layanan. Seperti ini dengan font size 18 berada di tengah. Kemudian kita bisa berikan divider, horizontal divider di sini seperti ini. Nah, untuk membuat fitur daripada layanan kami, kita akan membagi lebar daripada website ini menjadi 4 kolom. Karena kita menggunakan 12 grid, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3 grid. Dan setiap kolom grid ini ukurannya ada 60. Berarti kalau 3 kolom berarti 60 dikali 3 sama dengan
180 ditambah spasinya adalah 20 20 40 ditambah 180 sama dengan 220. Kita bisa berikan dengan rectangle ukuran 220 kali 220 seperti ini. Oke, tepat berarti ukurannya. Kita bisa berikan icon di sini dengan ukuran yang lebih besar, misalkan seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan judul layanan, misalkan desain logo. Dengan font size 14. Kita bisa center dengan align ini, fungsi align ini. Kita juga bisa memberikan block tag di sini seperti ini. Oke, karena ini mirip maka kita bisa grup dengan menyeleksi seluruhnya dan kita grup, dan kita bisa mengkopinya, copy Ctrl C kemudian Ctrl V, kita letakkan di sebelahnya, paste lagi, kita letakkan sebelahnya, paste lagi, seperti itu. Tinggal kita rapikan dengan align yang sudah kita bisa lakukan di sini. Baiklah, itu untuk sementara, dan ini sebenarnya sudah saya buat di awal tadi. Kita bisa melihatnya seperti di page kedua ini. Sudah jelas di sini ada logo, kemudian menu, ada background slider, ada image fitur, ada judul, kemudian deskripsi dan tombol. Di section kedua itu ada layanan kami dengan 4 fitur layanan yang diberikan. Kemudian di section ketiga ada tentang kami, ini berisi judul, kemudian deskripsi, ada tim, kemudian juga ada akordeon daripada visi misi. Di bawahnya section ketiga ada blog seperti ini, dan di section keempat ada kontak. Di sini berisi form, nama, email, kemudian pesan, kemudian juga ada peta Google Map, kemudian juga ada alamat dan sosial media icon. Di footer kita mendesainnya minimalis dengan tulisan copyright yang bisa kita ubah di kemudian hari. Baik, untuk sketch mungkin cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan bagaimana nanti melengkapi sketch ini dengan aset-aset yang akan kita dapatkan dari website-website yang sudah ada. Baiklah, kita akan kembali berjumpa di video tutorial berikutnya.